Hai Founders, kenalin aku Florean dan hari ini cukup spesial nih karena dalam rangka event Boss Babes, teman startup main ke kantornya Avoskin yang ada di Jogja. Nah, kantor ini emang lagi viral ya karena selain kantornya yang estetik, denger-denger nih ada free product juga buat para pegawai yang kerja di Avoskin. Mungkin biar makin glowing kali ya para pegawainya. Nah, kalau gitu langsung aja kita ngobrol sama Avoskinnya. Hai Founders, kenalin aku Florean dan hari ini cukup spesial nih karena dalam rangka event Boss Babes, teman startup main ke kantornya Avoskin yang ada di Jogja. Dan di sini kita udah sama Mbak Yola dan Mbak Anissa. Mungkin Mbak Yola dan Mbak Anissa bisa memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin aku Yola. Aku di sini sebagai Corporate Secretary Avoskin. Oke, tadi sudah perkenalan dari Mbak Yolanya. Mungkin aku Nisa, aku dari Head of People and Culture PT Avo Innovation Technology untuk brand Avoskin gitu. Oke Mbak, jadi ini di Avoskin ini lagi viral banget nih karena denger-denger nih selain kantornya yang estetik kan ya, denger tuh ada free product juga buat para pegawainya gitu, mungkin biar pada glowing kali ya, bener ya Mbak berarti ya? Iya betul. Oke, dan di IG-nya teman startup nih Mbak, banyak banget DM dan komen nih yang bilang katanya pengen banget nih kerja di kantornya Avoskin gitu. Mungkin Mbak bisa mendeskripsikan singkat tentang Avoskin biar teman-teman juga pada kenal sama Avoskin lebih dalam. Oke, Avoskin. Kalau kita berbicara atau mendengar kata Avoskin gitu ya, Avoskin ini identik sekali dan memang yang sedang diomongin gitu ya di mana-mana, terutama mungkin untuk teman-teman yang concern banget terhadap skincare gitu, karena memang Avoskin ini produknya adalah untuk skincare gitu. Dan kita sudah di Indonesia ini sudah dari tahun 2014 gitu ya, dan memang head office kami di Yogyakarta. Oke, dan sampai sejauh ini memang Avoskin selalu punya komitmen untuk selalu berinovasi dari produk-produk yang kita launching. Mungkin yang terakhir adalah Your Skin Bay gitu ya. Mungkin teman-teman tahu banget Your Skin Bay yang di mana-mana pasti habis produknya gitu dan selalu ditunggu-tunggu gitu ya. Memang itu salah satu yang membuat kita terus berkomitmen tadi itu untuk selalu berinovasi, mempunyai produk-produk yang luar biasa juga yang bisa untuk dipakai atau dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia kayak gitu, karena memang basic kita adalah di skincare lokal kayak gitu. Tahu apa sih Mbak keunikan yang ada di Avoskin gitu? Ya, kalau berbicara tentang brandnya sendiri gitu, Avoskin ini memiliki keunikan. Yang pertama kita itu punya tagline pesona cantik alami. Jadi semua produk kami itu dari ingredientsnya, dari packagingnya itu kita benar-benar memperhatikan tentang nature. Terus salah satunya juga yang kemarin itu sempat agak viral itu tentang packaging dari facial wash kita. Jadi packaging facial wash kita ini bahannya itu dari limbah tebu. Jadi kita benar-benar kita itu nggak cuma peduli dengan bisnisnya saja, tapi kita juga peduli dengan alam, peduli dengan people. Nah, untuk berbicara tentang work environment-nya tadi itu berarti kita berbicara tentang people di sini gitu kan. Nah, Avoskin sendiri ini uniknya juga kita punya working flexibility. Jadi working flexibility itu karyawan di sini itu teman-teman bisa menentukan sendiri jam kerjanya. Misalkan ada teman-teman nih yang baru mulai mood kerja itu mulai dari jam 10 pagi, jam 9 pagi gitu. Teman-teman bisa menentukan sendiri jam kerjanya. Terus teman-teman juga bisa mengambil remote working yang kita berikan selama 7 hari dalam 1 bulan. Itu teman-teman misal mau kerja di kafe, di kosan kayak gitu, teman-teman bisa lebih bebas gitu. Karena kita juga merasa kalau teman-teman nyaman itu teman-teman juga akan maksimal dalam bekerja gitu. Oke, jadi itu tadi work environment dan culture yang ada di Avoskin ya, cukup unik ya. Nah, jadi Mbak, karena udah ngebahas tentang culture-nya nih, menurut Mbak nih, apa sih pentingnya gitu employer relation sama work environment di suatu perusahaan itu?
Kalau kita berbicara mungkin tadi tentang culture, kita bahas sedikit lagi gitu ya. Tadi selain yang sudah dibahas sama Mbak Yola tentang flexibility, kemudian juga kita punya remote working juga gitu. Karena kan memang background dari employee kita di sini itu anak-anak muda gitu ya. Kalau kita bisa katakan range usianya di angka 19 sampai dengan 30 tahun gitu. Jadi memang masih ya bisa dikatakan mereka semangat kerjanya tinggi banget gitu. Bahkan tanpa perusahaan meminta untuk lembur, mereka sampai malam-malam ya kerjanya ya. Sampai kadang-kadang people and culture kayak stop dulu ya gitu ya. Jadi ini kita mungkin dari sisi kita juga ada kebebasan juga mereka untuk berekspresi ya gitu, karena pingin do the best juga untuk perusahaan yang membuat Avoskin sampai sejauh ini perkembangannya sangat pesat gitu. Selain itu juga mungkin tentang culture-nya Avo, kita tuh sangat sangat strict juga tentang discrimination, kemudian juga tentang senioritas gitu, karena di sini prinsipnya kita satu, kekeluargaan gitu. Jadi bisa dikatakan kekeluargaan inilah yang membuat kita satu sama lain semakin dekat lagi, kemudian juga kita semakin nyaman ketika berdiskusi, dan bahkan juga kita bisa menemukan diri kita sendiri mungkin pada saat kita kerja gitu kan. Kalau orang-orang kadang-kadang nggak menemukan work life balance ya. Bisa dikatakan teman-teman di sini bisa menemukan work life balance itu di Avo. Gitu. Jadi itu yang membuat mungkin sangat relate juga dengan satu sama lain itu saling melengkapi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman baru ke tempat kita gitu kan, datang, itu pasti dari teman-teman yang sudah stay di sini akan merangkul, akan membantu dia untuk beradaptasi gitu kan. People and culture pun juga sangat-sangat membantu untuk mereka ini beradaptasi dalam 3 bulan pertama. Gitu. Nah, selain itu juga terkait hal-hal itu yang mungkin akhirnya mereka membuat testimoni juga ya, testimoni di beberapa teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah tahu Avoskin ataupun Avo gitu ya. Akhirnya mereka kayak penasaran banget, gimana sih kerja di Avo, gimana sih cara ngelamarnya, apa aja sih yang lagi dibuka gitu kan. Jadi itu yang membuat branding kita juga semakin kuat sih di situ, dari testimoni satu sama lain aja. Oh gitu. iya, baik. Jadi menyambung dengan ini nih riset kita juga nih, di Twitter nih ada Mbak Erni Kurnia kayaknya aktif banget gitu ya, dia ngupdate pengalaman kerja di Avoskin. Itu tuh merupakan salah satu employer branding strategi yang diciptakan Avoskin gitu ya? Ya. Mungkin itu sebenarnya lebih nggak sengaja sih. Jadi memang itu kemauan dari kitanya sendiri. Jadi nggak yang habis ini posting ya, itu nggak sama sekali. Jadi lebih ke ya apa yang mereka rasakan sih sebenarnya gitu. Misalnya Mbak Yola ini juga sering banget update tentang kegiatan kantor kayak gitu. Mungkin update-nya ini lebih ke ketika teman-teman lagi enjoy rapat gitu kan, karena rapat kita tuh bukan rapat serius gitu. Jadi gitu ya rapat santai, kita bisa sambil makan gitu kan, sambil ngopi gitu. Bahkan kita juga punya kegiatan namanya workation gitu. Jadi workation ini kita kerja di luar negeri. Gitu ada. bersama teman-teman yang ada di sini gitu, beberapa orang kita dengan C-level pergi ke luar negeri menikmati negara orang gitu kan, tetapi kita juga brainstorming di situ untuk jadi sambil discuss. sambil kerja juga sambil berarti kerja ya. juga. Unik banget nih di Avoskin. Mungkin dari Mbak Yola ada mau tambahkan dulu? Mungkin menyambung yang tadi kayak di sosial media gitu ya Mbak, benar kata Mbak Nisa, kalau kita itu mungkin ada juga ya nih yang berpikir kayak kok anak-anak Avoskin sering post tentang kantor kayak gitu. Sebenarnya itu tuh dari kitanya sendiri yang emang kita bangga gitu. Kita bangga berada di Avoskin gitu. Kita bangga punya kantor yang tumbuh begitu pesat gitu sekarang, dan kayak Mbak Erni kemarin gitu ya yang sempat viral terus jadi teman startup juga jadi main kesini kan gitu. Nah itu sebenarnya Mbak Erni itu kemarin juga bilang dia tidak menyangka gitu kalau misalnya akan viral. Dia cuma pengen share aja di Twitter pribadinya gitu. Ini loh aku kerja di Avoskin, aku kantor kita baru, terus habis itu kita juga tiap bulan dapat produk gitu kan untuk ngerawat diri kita sendiri gitu. Dan itu yang terus jadi viral, terus juga jadi Avo ini sendiri punya Instagram sendiri gitu kan Mbak, namanya The Avo Life. Nah, The Avo Life ini juga kemarin waktu Mbak Erni share itu langsung ramai banget tuh Mbak. Jadi
followersnya naik, terus habis itu yang DM tuh juga banyak banget gitu kan, bilang pengen kerja di Avoskin, pengen kerja di Avosin gitu. Dan itu juga suatu kebanggaan gitu buat kita sendiri sebagai employee gitu. Oke, kalau gitu boleh dong Mbak sharing nih, apa aja sih strategi-strategi employer brandingnya yang udah dilakuin sama Avoskin gitu? Oke, kalau dari aku sendiri gitu ya, yang pertama itu pastinya kita dari company gitu, kita tidak pernah memaksa karyawan kita untuk eh, apa ya, kayak tadi ngepost atau apa gitu. Kita membebaskan, kita sangat-sangat membebaskan dan menghargai juga privacy dari teman-teman gitu. Aja sih strategi-strategi employer branding yang dilakuin sama pihak Avoskin. Oke, jadi kalau dari company sendiri sebenarnya kita nggak ada strategi tertentu gitu ya untuk employee branding sendiri. Cuma kita balik lagi ke tadi, kita mengutamakan people. Kalau staff kita nyaman gitu, mungkin mereka akan dengan sendirinya juga nge-branding perusahaannya ini gitu. Dan mungkin contohnya seperti kita sekarang dikasih kantor yang nyaman, kantor kita baru, kantor kita nyaman, terus kantor kita ini buka 24 jam, jadi teman-teman yang misalnya memang kan ada nih yang morning person, ada yang night person gitu, jadi mungkin mau mulai kerjanya dari siang gitu kan, nanti selesainya malam gitu, teman-teman bisa kerja di sini. Terus kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas di sini yang mendukung work life balance itu tadi gitu. Jadi didukung sama fasilitas-fasilitas tadi ya. Iya, nyaman sebenarnya banget. kalau fasilitas juga masih ada lagi ya. Seperti misalnya di tempat kami ini employee-nya itu sudah ada yang working mom. Gitu. Jadi working mom ini contohnya mungkin aku sendiri gitu ya, Mbak Erni juga udah working mom gitu ya. Jadi ke kantor tuh bawa anak it's okay, nggak masalah gitu. Karena kita punya ruangan khusus bayi di atas. Waduh, keren gitu. banget tuh. Jadi itu pun ada playgroundnya, kemudian juga kamar mandi untuk memandiin bayi. Aduh, menarik Karena banget kan ya. iya, karena kan kita sampai sore-sore tuh ya kan. Terus kasihan kan kalau bayinya baru dimandiin setelah kita pulang kayak gitu kan. Jadi ada tempat khusus yang memang ada air panasnya juga gitu. Jadi untuk menyamankan si bayi ini. Bahkan ketika kita juga punya bisa menyusui juga di ruangan itu kayak gitu. Jadi enggak gelisah ya kalau kita ninggalin anak di rumah ya, ke situ sih. Oke, jadi itu tadi ya banyak banget ya ternyata fasilitas yang ada di Avoskin. Jadi mungkin para pegawai juga pada nyaman kerja di sini. Jadi betul, membranding betul. sendiri gitu kan Iya, tentang Avoskin. Oke, kalau gitu aku sekarang mau tanya dulu nih sama Mbak Anissa selaku Head of People and Culture. Kira-kira apa aja sih Mbak trik and tips gitu untuk menciptakan work environment yang positif? Karena kayaknya di Avoskin positif banget ya work environment-nya. Apa ya tipsnya ya? Kalau kita bisa berbicara dengan tips itu sebenarnya jujur aja kita mengalir sih ya, mengalir gitu. Artinya memang kita semua ini tertanam dari value-nya AVO gitu kan. Kita ada 8 value di sini. Yang pertama adalah tentang passion gitu. Jadi teman-teman di sini tuh kerja semua pakai passion. Jadi kita PNC gitu ya, People and Culture, karena Mbak Ayola ini juga part of PNC gitu kan. Kita melayani atau mensupport teman-teman dengan sepenuh hati gitu. Biar teman-teman yang kerja di sini tuh ketika berangkat itu happy, ketika pulang juga happy. Jangan sampai berangkat malas-malesan, pulang stres. Nah, itu kan jadi nggak menemukan work life balance di situ. Terus habis itu selain itu kita juga punya dream, value kita yang kedua. Dream itu tentang apa? Jadi di sini kita selalu dimotivasi untuk selalu mempunyai mimpi besar gitu. Baik itu mimpi untuk diri kita sendiri maupun mimpi company ya. Karena harapannya mimpi dari setiap karyawan itu juga merupakan salah satu atau part of mimpi company juga. Kemudian selain itu juga ada We Are The Brand gitu. Ya ini brand kita bareng-bareng gitu. Jadi kita semua nih selaku employee itu sudah paham ketika kita keluar dari kantor itu selalu ada nama AVO di pundak kita. Jadi kita secara bertingkah laku harus harus sesuai dengan value-value AVO juga. Kita membawa nama AVO dimanapun kita berada. Jadi bahkan sampai kita bermedia sosial pun juga semua ada etikanya gitu. Karena itu semua sudah terakomodir dari kode etik. Jadi kode etiknya kita itu sangat rinci mengaturnya gitu. Nah itu harapannya dan memang itu untuk kedepannya menjadi pedoman dari setiap employee AVO. Oke, jadi intinya tuh tadi saling support itu paling paling
utama lah Utama. gitu kan. Selanjutnya ada ownership gitu Iya. kan. Jadi emang setiap pegawai di sini tuh mereka ngerasa emang mereka tuh orang AVO gimana ya, Iya, kayak iya. tertanam gitu kan Iya, udah. Jadi betul. kayak nah, kalau boleh tahu nih Mbak, gimana sih cara mengoptimalkan nih sumber daya manusia gitu dalam keunggulan persaingan perusahaan sendiri? Oke, kalau terkait dengan optimalisasi SDM gitu ya, jadi di tempat kita ini orang masuk ke sini itu pasti satu, dia sudah match secara attitude. Yang kedua, dia sudah punya pengalaman kerja gitu. Pengalaman ini sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk kerja aja ya, tapi mungkin lebih ke magang gitu ya, atau misalnya dia sudah pernah mengikuti beberapa organisasi, it's okay. Kita karena juga menerima fresh graduate juga ya gitu. Dan kita juga ada program internship juga di sini kayak gitu. Jadi memang mengoptimalkannya ya tadi itu dengan selain attitude yang sudah match sama kita, kemudian juga secara latar belakang sebelumnya gitu ya, tentang pendidikan ataupun tentang pengalaman kerjanya. Di sini pun nanti masuk ke sini itu juga ada program-program yang akan melatih atau mengupskillnya gitu. Mengupskill ini contohnya adalah kita akan mengikuti teman-teman di sini untuk beberapa training, workshop juga kayak gitu. Dan mungkin selain untuk hard skill, kita juga punya soft skill juga yang dibalut dengan program One Man One Country gitu. Apa itu One Man One Country gitu kan. Sebelum tanya aku udah duluan nanya sendiri. Nah, One Man One Country ini kita mengirimkan satu karyawan untuk ke luar negeri, di mana negara yang akan dikunjungi itu tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak bisa berbahasa Melayu ya. Di sana mereka akan di challenge untuk mengambil keputusan-keputusan gitu. Sebagai contoh, kemarin ada dari tim finance kami pergi ke Guangzhou gitu ya, dan ternyata salah lihat ini ya cuaca ya gitu. Salah lihat cuaca, dikiranya itu panas, ternyata sampai di Guangzhou-nya itu ternyata sangat-sangat dingin. Waduh, gitu. Dan dia bingung banget, aduh aku harus berlindung di mana gitu, karena check-in hotelnya itu masih lama ya. Dia sampai itu masih subuh gitu. Jadi emang kita sengaja nih beli tiket biar dia yang pergi ke sana itu tuh bisa men-challenge dirinya sendiri gitu. Nyari. Kita harus ngelakuin apa nih kalau gitu. Ternyata check-in hotelnya masih beberapa jam lagi dan udah sampai di bandara nih subuh gitu. Nah itu kan akhirnya dia bingung tuh. Nah dengan bahasa yang pas-pasan juga ya ketika harus ke sana gitu kan, akhirnya dia melobi resepsionisnya gitu. Akhirnya beliau ini tidur di lobi hotel sampai menunggu bisa check in. Nah itu salah satunya juga. Nah terus habis itu ada juga yang pergi ke Delhi juga ya. Ke Delhi itu dari teman IT kita juga. Kemudian ada yang ke Taipei juga. Terus habis itu ada ke beberapa negara lainnya lagi sih gitu. Sebenarnya yang ini akan terus kita lakukan. Mungkin di pandemi ini kita belum bisa melakukan itu ya. Karena memang kita gak berani juga ngirim teman-teman kita ke negara orang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih after pandemi ini kita bisa melaksanakan program-program itu lagi. Kalau untuk program itu sendiri tuh Mbak, itu tuh tahunan, jadi dikirim setiap setahun, dan berapa lama kira-kira mereka di sana gitu, challenging banget ya. Oke, jadi untuk program One Man One Country ini sebenarnya setiap tahun ada, dan juga dalam setahun itu bisa 2 orang gitu ya Mbak yang kita kirim, dan itu mereka dengan negara yang berbeda, dan satu orang ini nggak cuma ke satu negara gitu, bisa ke 2 negara, 3 negara, dan nanti kita kasih challenge-nya itu adalah gimana caranya kamu untuk ke sana berpindah negara gitu, tapi kita nggak kasih tahu caranya, kita nggak pesenin tiketnya, jadi kayak kamu harus challenge dirimu sendiri untuk cari solusi sendiri gimana caranya kamu bisa pindah-pindah negara itu gitu dengan pengetahuan yang kau punya, dan kamu bisa searching sendiri kayak gitu. Kalau untuk waktunya berapa lama, mungkin sekitar 10 hari ya Mbak, 10 hari gitu. Jadi teman-teman bisa experience-nya lebih banyak, dan yang kita pengen dapat dari One Man One Country ini sebenarnya adalah teman-teman ini selain jadi bisa memberi keputusan gitu, terus mengambil keputusan, itu juga teman-teman pastinya setelah pulang
mindsetnya juga akan berubah gitu, lebih baik lagi gitu kan. Karena teman-teman di sana pasti di negara orang juga akan belajar gitu kan, apalagi dengan keterbatasan itu tadi, kayak misalnya kita mengirim ke negara-negara yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kan teman-teman tuh harus gimana nih caranya buat komunikasi sama warga di sana kayak gitu. Dan pastinya setelah kembali ke sini teman-teman ada yang lebih mandiri, ada yang lebih bisa apa ya, toleransinya lebih komunikasinya lebih baik, dan juga toleransinya lebih besar lagi gitu. Dan itu hal-hal itu yang pengen perusahaan itu pengen teman-teman dapat gitu dari One Man One Country ini gitu. Keren banget, menarik banget nih program kerjanya untuk melatih soft skill tadi ya. Nah, karena kita udah ngobrol banyak nih Mbak tentang work environment dan culture yang ada di Avoskin gitu kan. What's next sih for Avoskin? Avoskin lagi siapa tahu mau launching produk baru gitu kan, atau lagi open recruitment buat pegawai gitu. Ada apa nih Mbak? Oke, mungkin kalau misalnya launching produk baru, aku boleh spill Boleh, sedikit boleh, ya. boleh. Spill aja. Yang pastinya tahun ini kita ada gitu banyak produk-produk baru, dan yang paling dekat ini yang juga lagi viral nih sekarang gitu kan, itu kolaborasinya Avoskin dengan salah satu brand make up gitu. Mungkin teman-teman udah bisa lihat di banyak sosial media. Kalau teman-teman juga orang Jogja gitu mungkin bisa lihat billboard kita di mana-mana itu. Nah, itu dinantikan aja launchingnya gitu, dan untuk launching produk-produk yang lainnya. Terus kalau untuk selanjutnya Oke, ini berkaitan juga dengan people and culture lagi ya gitu. Rekrutmen kita hampir setiap bulan selalu open rekrutmen gitu. Dan sekarang masih ada 14 posisi lagi yang kita buka. Ada area manager, kemudian kita juga buka untuk teman-teman IT gitu ya. Kemudian kita juga buka untuk people and culture sendiri. Monggo silahkan kalau mau yang bergabung bisa banget hubungin kita di Davo Live gitu ya. Terus habis itu juga ada customer service juga gitu. Kemudian ada teman-teman operation juga, warehouse staff gitu ya. Jadi hampir semua departemen kita open di sini gitu. Nah, cukup menarik juga karena perkembangan Avo ini pesat banget ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Dulu karyawan kita mungkin masih berjumlah under 100. Sekarang sudah hampir menuju ke 200 karyawan. Wah, udah pesat banget ya. Lagi viral-viralnya nih emang Avoskin nih. Benar-benar. Sosial Okay. media. Nah, kalau gitu makasih banyak nih buat Mbak Yola dan Mbak Anissa udah sharing-sharing bareng kita dan para founders nih di sini. Semoga sukses terus buat Avoskin. Amin, Semoga amin. Avoskin bisa jadi brand lokal nomor 1 gitu ya. Amin. Skincare lokal gitu. Keren banget. Oke. Gitu, aku Florean pamit. Makasih Mbak.